Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Episode cerita perjalanan saya dari Timor Leste sampai ke Jawa Barat, khususnya Indonesia. Saya adalah anak dari petani. Bapak saya namanya Paul, nama baptisnya. Nama kecilnya Sakeli, dari tanah adat kami Warudapa, Hilarino, Luro, Los Palos, Timor Leste. Saya 5 keluarga, satu udah kembali, dipanggil Allah SWT, yaitu kakak kami Lewerai, anak ketiga. Kalau nggak salah tahun 1983 meninggal. Saya sendiri namanya Muhammad Rafiq. Saya sendirian masuk Islam, sendirian merantau, sendiri pula yang jadi militer, khususnya di Angkatan Darat. Sekarang berdinas di Inspektorat Ijen TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Riwayat perjalanan saya adalah dari Luro. Saya sudah mulai membantu atau tenaga bantuan operasi Batalion 312 Kalahita, Subang. Kurang lebih 1 tahun saya ikut dari hutan ke hutan. Lalu saya balik lagi ke kampung halaman, sekolah lagi, sambil jual es lilin di Los Palos dan jual onde-onde di Los Palos. Gaji saya waktu jual onde-onde itu kurang lebih 6.500, tapi tidak pernah gajian karena banyak ruginya daripada untungnya. Onde-onde ini habis tapi uang nggak ada, karena ada yang makan 1, 2 tidak bayar, atau makan 3, 4, 5 bayar 1. Tapi nggak bersetor ke bos saya, orang Jawa Timur. Lalu dari situ nggak lama saya ikut Cina ngomong anak. Dari situ saya keluar lagi ikut batalion, kalau nggak salah itu batalion 312 lagi. Saya ikut tahun 84-85 saya ikut. Dari situ saya kembali lagi. Saya tahun 86, kalau salah 86 saya ikut 13.
lalu dibawa ke Pulau Jono, ke Pulau 13, bawa ke Gunung Batu Asrama 13, posisinya di Bogor. Satu bulan di Bogor karena batalion yang tugas ke Timor Leste itu cuti rotasi, lalu kan balik lagi. Nah, di kapal saya ketemulah Wadanion 13 waktu itu, dan Pak Ipin Sumantri, kalau nggak salah orang Ciamis. Lalu saya ikut lagi wadannya itu Pak Ampi Raden Nur Kamal Tanujiwa, Letin tahun 72. Saya balik di kapal angkut TNI itu di tengah laut, sholat, kalau nggak salah sholat dohor. Pas sholat dohor ketemulah Wadanion itu. Lalu Wadanion tanya saya, Rik, bukan Rofik, kamu dari Timor Leste? Iya Pak, jawab saya gitu. Kenapa kamu balik ke Timor Leste, kan kamu enak di Bogor atau di Jawa? Saya bilang, buat Bapak enak, buat saya tidak enak, karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya lebih baik pulang ke Timor Leste, lalu di Timor Leste saya bisa makan apa aja, mau lapar mau makan ubi-ubian kalau ada, kalau tidak ada ya makan asam, makan mangga. Saya bilang begitu sama Wadanion. Lalu Wadanion bilang, kamu mau nggak ikut saya? Saya bilang, saya pikir-pikir dulu. Lalu beliau rupanya terus sampai di Timor, saya ikut beliau lagi. Lalu beliau sambil ajudannya perintahkan, saya diajarin baca, nulis, tanda tangan, ngaji, sholat. Lalu sore supirnya suruh ajarin saya bawa mobil. Lalu selesai tugas di Timor Leste, nah, saya diajak ikut, berangkatlah ke Bogor, Jawa Barat. Itu posisi saya waktu ke Jawa itu sakit. Posisi waktu itu sakit keras ya. Alhamdulillah sampai di Bogor, saya dimasukin pondok pesantren. Di pondok pesantren Al Hidayah, kiainya itu Kiai Haji Mehmet di Sinaparan Jero, belakang asrama 13. Kurang lebih 1,5 tahun saya di situ. Beliau sesko, lalu sesko di Bandung, saya diperintahkan sudah ikut ke Bandung. Lalu di Bandung saya ikut, kerjaan saya biasa, setrika, nyuci, nyapu, pel rumah. Sehari 3 kali pel rumah, beli air karena air sana kurang bagus di Manis rumahnya, dan seterusnya begitu. Lalu Bapak itu lulus, selesai sekolah, lulus, berangkat ke bukan berangkat, penempatan di Koren Tukumar Panda Aceh, di Panda Aceh sebagai kasih hotel Koren. Saya dibawa ke sana, lalu di Panda Aceh saya biasa kerja saya seperti biasa, rutinitas. Lalu di sana saya masuk tentara, 3 kali saya daftar, mulai dari tahun 91, 92, 93 lah saya lulus. 93 lulus, pendidikan di Siantar, di Rindam 1 Bukit Barisan Siantar, selama 3 bulan diktuk, 4 bulan diktuk, lalu 3 bulan kejuruan. Lalu saya dapat terpilih masuk Kostrad tahun 93. Saya dibawa, saya terpilih masuk Kostrad.
Pertama kami ditampung di Cilodong, Depok, di Divisi 1 Kostrat. Dari situ pembaratan kami di Majalengka, Gunung Cermai. Di sana di bawah naungan 301 kami dilatih selama kurang lebih 1,5 bulan. Dari situ kami penempatan di Divisi 1 Kostrat Cilodong sebagai pengemudi Waspes Divisi Infanteri 1 Kostrat. Waktu itu Letnan Kolonel Infanteri Pangandaran Napitupul. Nah, dari situ sampai 95 saya balik karena beliau pindah ke Kodam 9, balik kesatuan. Lalu kesatuan saya bawa Sintel Divisi Infanteri 1 di waktu itu Kolonel Infanteri Agus Mulyadi. Beliau jadi Sintel, kebetulan beliau dekat sekali sama orang Timor Leste. Nah, Pak Agus Mulyadi ini kenapa dekat sekali, karena dulu beliau di 744 dan 745 kalau nggak salah dengan Pak Kisan Akri. Dari situ selama saya layani kurang lebih 3 atau 4 tahun, nggak tahu saya. Dari situ saya balik lagi Divisi Infanteri 1, Bapak Panglima Divisi Infanteri 1 tahun 2001-2002, yaitu Mayor Jenderal TNI Hariko Sasi. Nah, kami dibawa, beliau pindah, kami dibawa ke Suat. Nah, beliau sebagai Asokasat, dibawa ke Suat, kami ikut sebagai pengemudi. Dari Suat, beliau bersikeras bagaimana caranya kami harus cabar, lalu kami diusulkan cabar, kami lulus alhamdulillah. Pendidikan tahun 2003-2004 di Armet di Cimahi kurang lebih 3 bulan. Dari sana kami penempatan di resimen, tapi tidak sempat di resimen Purwakarta karena masih di bawah divisi. Kami tetap di divisi. Gak lama kemudian kami ditarik ke Inspektorat Ijen TNI di Cilangkap, yaitu di Mabes TNI Jakarta Timur. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang. Jadi maksud cerita saya ini, jangan menyerah. Apapun pekerjaan, jangan ngeluh. Jangan mengeluh, satu-satu jangan mengeluh. Ikhlas, sabar, jujur, insya Allah kebenaran raih. Contohnya sampai saat ini, alhamdulillah cukup. Allah, saya sudah punya rumah, punya mobil, punya motor, punya istri, punya anak. Alhamdulillah, tinggal mensyukuri nikmat ini dan berkaca ke belakang, masa lalu. Jangan masa depan yang dipikirkan terus, tapi masa lalu diingat. Lalu kita akan melangkah terus. Insya Allah kita akan dapat ridha Allah dan hidup berkah dan bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ini sifatnya memotivasi diri kita. Siapapun yang mendengar video saya ini, saya yang memotivasi supaya jangan mengeluh. Mengeluh itu bukan suatu suatu keharusan. Semua orang pasti mengeluh, tapi tahan. Kembalikanlah kepada Allah SWT. Tidak bisa doa yang mana nggak bisa. Bacalah la haula wala quwata illa billahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah yang punya daya dan upaya, dan yang datang dan kembali hanya semuanya itu milik Allah. Jadi pengalaman itu saya bagi melalui video saya ini. Semoga saudara-saudara yang bisa menyaksikan video ini, yang sudah semangat terus karena Allah, yang masih setengah-tengah semangat terus maju karena Allah, yang masih tidak termotivasi apa-apa, mudah-mudahan melihat video ini termotivasi dan harus sukses. Jangan berpikir kita ini siapa, kita bukan keturunan orang kaya, kita bukan keturunan orang pintar, kita ini bukan siapa-siapa, tapi berpikir Allah yang punya siapa-siapa, bukan kita yang punya siapa-siapa. Allah yang punya kaya, bukan kita yang kaya. Jadi kalau saudara-saudara muslim maupun agama apapun, pesan saya, ingat, minta rezeki sambil usaha. Tapi jangan sekedar minta rezeki untuk dan usaha, tapi kejarlah, raihlah sayang. Pasti yang punya sayang akan ngasih sesuatu kepada kita semua, karena Allah Maha Kaya. Allah tidak akan menyanyiakan ciptaannya. Semua ciptaan akan dipenuhi segala kebutuhannya apabila kita mau. Jangan selalu pakai akal, tapi pakailah hati nurani. Insya Allah hati nurani lebih. Kenapa lebih begini? Karena Allah akan hadir selalu dalam hatimu, selalu dalam kolbu. Allah di atas segala-galanya. Jangan berpikir apapun kecuali Allah. Walaupun ada masuk ini masuk itu, kembalikan kepada Allah supaya Allah memberkati, merestui, meridoi demi kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Ini motivasi dari saya sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan harus semangat, terus semangat dan semangat. Melangkah karena Allah, berhenti karena Allah, berpikir karena Allah, niat karena Allah, pasti berkah. Percaya kepada Allah, jangan percaya kepada orang. Kalau udah percaya kepada Allah, siapapun yang bicara pasti yakin pembicaraan orang itu penuh dengan arti. Itu yang penting. Jadi jangan mudah menyerah. Saya kasih ilustrasi sedikit. Di Timor Leste itu susah. Tempat yang panas, tandus, hujan setahun sekali, kita susah. Jadi saya analogkan kepada rekan-rekan saya yang ketemu saya, siapapun yang ketemu saya selalu semangat bicara. Kami ini sudah di neraka, sekarang sudah diangkat masuk surga. Apa maksudnya? Di Pulau Jawa ini apa saja ada. Sekolah tidak sekolah pasti pintar. Apa yang saya maksud? Keluar sebentar banyak perubahan. Saya pertama ke sana banyak perubahan, pertama ke sini banyak perubahan. Banyak ilmu yang saya dapat, banyak. Jadi ambil ilmu keadaan itu. Keadaan itu apa? Keadaan itu isinya isi. Kulitnya kulit kita udah genggam. Ambillah isinya isi. Pasti kita akan dapat isinya. Saya kasih ilustrasi lagi. Kalau Anda, saya kasih durian, Anda lihat tuh bentuk durian itu tidak meyakinkan, itu enak. Karena semuanya itu duri. Betapa bingungnya saya itu. Bagaimana caranya? Ini duri semua. Cara membukanya bagaimana? Gampang kalau udah tahu. Kalau tidak tahu itu sulit. Harus pakai logika, pakai rasa, pakai pikiran, lalu kita aksi. Jadi bagaimana mengatasi?
yang namanya duri ini begitu banyak, bagaimana saya mengatasi. Lalu di balik duri ini apa isinya? Ternyata di balik duri ini isinya isi. Jadi saya lihat kulit tidak pernah seperti tidak berguna, menakutkan. Ternyata isinya kulit enak, isinya isi lebih enak lagi, walaupun kulitnya kulit tidak enak. Itulah ilustrasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allah selalu bersama orang-orang yang mau mendengarkan suatu ucapan, suatu motivasi yang tentu baik untuk umat, yang baik untuk hamba-hamba Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.